Oh jadi lu denger dari orang-orang tuh kayak kalau ngelahirin tuh kayak gini. Tapi ada nggak sih kayak ibu-ibu atau seseorang gitu yang nakut-nakutin? Ada lah pasti. Pasti ada lah. Bilang tuh ibu-ibu julid lah kayak gitu. Kayak lu yakin udah mau nikah muda, emang udah siap mau punya anak? Lahiran gak sakit enak loh, dong, sakit gitu. loh, gini. Punya anak gak enak gitu. Bullshit. Pasti banyak yang Total kayak gitu. bullshit. Tapi kenapa lu nggak dijawab? Tapi bikinnya enak kok gue. Wow. Mereka nggak usah gua kasih tau, kayaknya mereka nggak tahu sih, ya kan? Kalau gue sih gini loh, karena Terus itu apa? tanggapan lu? Apa? Tanggapan gue, maksud gue ya udah, memang gue tujuan pengen menikah dan pengen punya anak ya kan. Iya, dan ketika gue ke bidan itu gue dengerin orang sampai gitu-gitu kan nggak maksudnya meninggal gitu nggak gitu sih. Ada aja, terus ada yang juga tenang, ada yang gue ngeliat ada orang lahiran Oh jadi tenang, ada apa? Lu pun sering gitu ngelihat orang lahiran tuh? iya, di bidan itu kan ruangan kecil Lu kan. termasuk maksudnya, beda loh, maksudnya cewek beda loh, bahkan kebanyakan cewek ya langsung udah sugesti, nikah, takut kan? dia takut ngelihat karena pasti suaminya ngebilangin jangan, nanti sugesti lu beda pemikiran lu. Nah, kalau sering gue kayak gitu. itu gue dari diri gue sendiri. Lu malah seneng. Ini buat lu para perempuan ya. Pasti ini kan ada juga nih yang nonton konten ini itu adalah perempuan-perempuan yang mungkin lagi pengen hamil dan punya lagi sedang mengandung, hamil. lagi mengandung. Lo nggak perlu takut. Yang paling penting adalah ketika lo merasa diri lo sehat, lo ngerasa bayi lo aman-aman aja, lo nggak usah dengerin kata-kata orang yang harus gini, harus gitu, jangan begini, jangan itu. Ketika lo ngerasa itu baik-baik aja untuk diri lo, lakuin. Apapun yang bikin lo happy, lakuin. Itu buat cowok-cowok sebagai seorang suami lo juga harus support yang bener-bener kayak selalu istri gue mendampingi, selalu mendampingi itu apapun pasti. yang ketika karena orang hamil itu hormonnya naik turun. Lo nggak bisa, ini bukan kita berarti mentang-mentang lagi hamil lebay, ini hormon lah gitu kan. Ini enggak, maksudnya memang seperti itu. Kalau lo mau hamil lo lancar, persalinan lancar, sugesti lo harus baik-baik. Makanya gue suka ke bidan, persepsi ya. Betul. Gue makanya ketika gue ke bidan, gue mikir malah gini, lahiran seru ya. Tanamin aja dari diri lo. Soalnya dari pikiran seorang ibu ngaruh ke sini nih. Betul. Kalau ibunya stres, anaknya juga kalau ngaruh. persepsinya terlalu banyak ketakutan, malah dia yang akan merasakan ketakutan itu. Ya, dia sih biasanya sugesti biasa itu. Karena normal. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Gue juga pernah mengalami hal yang bikin gue stres ketika gue hamil. Dan itu gue terjadi kontraksi dini di usia kandungan 6 bulan sampai gue di rumah sakit. Kontraksi dini itu gini ya, jelasin deh kontraksi itu apa sih? Kan gue juga gak ngerti nih. Kontraksi itu kan adalah keadaan di mana ketika lo merasakan ketika lo mengandung itu waktunya sudah harus melahirkan. Jadi kayak ada rasa kram perut apa segala macam. Mungkin kalau kontraksi itu bukan kayak dua orang duet gitu. Kolaborasi. Enggak. Lu bego. Lambat otak lu. Enggak, gua langsung bilang bukan. Lanjut. Ini ada apa sih di sini? Lanjut. Ya, dari kontraksi tuh. Ya, kontraksi dini. Gue kayak gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang lo apa aja lo bikin happy gitu. Karena dari situ lo bisa ngebawanya enjoy aja. Kehamilan lo tuh bisa enjoy. Lu ngapain ya? Gitu. Ya, terus seru aja sih kalau misalnya gue ngerasa gue hamil tuh. Lo ngerasa seru? Seru. Gue suka banget. Di mana ini? Seru karena gue ngerasa dari semuanya ya? Dari semuanya gini. Dari zaman bikin enak banget seru gitu kan. Seru. Gayanya banyak ya kan. Terus udah gitu gini loh. Kayak gue ngerasa gayanya banyak. Gue bawa suatu hal yang kayak laki-laki nggak bisa rasain. Gue mengandung, gue bawa anak. Itu istimewanya seorang perempuan itu. Tuh. Istimewa banget itu perempuan. Rasanya tuh happy banget gue. Bahkan gue tuh ketika nanti Tuhan kasih gue untuk diizinkan lagi untuk punya anak lagi nanti suatu saat, gitu. Iya, itu gue bakalan happy banget sih. Itu banget. Anak pertama. Jadi pas yang anak kedua tuh ya lu udah biasa ya? Enggak juga, tetap excited. Tapi kalau lagi istri lagi ngandung, tolong disupport ya laki-laki, jangan mau bikinnya doang. Jangan mau enaknya aja. Karena seorang istri itu butuh dimanja, bukannya lebay kalau lagi hamil ya. Bukan soal lebay, tapi emang butuh. Itu bukan lebay. Dan kata-kata dimanja tuh dimanja gimana? Bukan dimanja gimana ya? Maksudnya di ngertiin aja maunya dimanja. apa. Gini Gitu loh, iya apa kabar nih? Oh gitu. enggak, gua kira suami itu harus kayak pulang kerja tuh lagi pengen dimanja, pengen berduaan sama dirimu. Aku lagi. Ya udah lanjut, skip. Apa sih? Calon mantu mana? Dan for your information ya, gua ketika melahirkan anak pertama, gua merasakan apa yang namanya double persalinan. Nih, gua mau nanya dulu. Double persalinan maksudnya? Double persalinan. Jadi, gua itu sudah proses melahirkan normal. Ya. Jadi ketuban gua sudah pecah, tapi ketika gua dibawa ke bidan, itu keadaan ketuban gua itu hijau. Mau nggak mau, gua sudah harus dilarikan ke rumah sakit untuk operasi sesar.
Oh, kalau hijau itu nggak normal. Nggak boleh tuh. Nggak boleh, itu sudah racun. Namanya racun. Kalau ke anak nggak boleh. Nah, terus udah itu gue masih harus nungguin si dokter selesai praktek baru gue diambil tindakan operasi. Nah, ketika proses gue nunggu itu pembukaan sudah makin lebar, gue udah ada lendir darah di mana-mana. Itu rasanya sudah, gue kayak, lu pernah kan pengen boker, terus kayak lu udah nggak bisa nahan, udah pengen ngelos aja gitu. Iya, benar. Nah, itu tuh rasanya gue kayak gitu, mulesnya tuh udah luar biasa banget, tapi gue harus tetap tahan karena gue harus ambil tindakan operasi. Nah itu, di situ gue udah ngerasain sakitnya bener-bener kontraksi yang orang bilang bener-bener sakit luar biasa. Gue ngerasain itu Nggak dan bisa diceritain sih ya. nggak bisa Sakitnya diceritain. itu. Pokoknya intinya mah harus disupport aja sama laki. Dah. Ketika itu. masuk ruang operasi, gue dibius langsung rasa kontraksinya hilang. Dan ketika gue ngelihat proses dan saat operasi, gue ngeliat prosesnya. Di operasi, meja operasi kan ada kayak lampu operasi kan. Oh, dan iya. itu mantul dan gue kan bius setengah kan. Iya. Gue jadi kayak ngeliatin. Oh, dia kayak mantul perut kaca gue gitu. dibelek, Tapi perut nggak gue terasa diflex. ya? Enggak, cuma kayak Bius, dipegang-pegang, bius, kayak dipegang-pegang gitu loh, pegang-pegang ya kan. Pegangnya gini, Ben. Gitu. Jangan bawa. Aku bahagia sendiri. Pokoknya kayak cuma dipegang dan gue ngeliat ketika anak gue diambil. Dan itu gue Diambil sama siapa? diambil sama dokter. Oh, iya. Sama itu tuh. Di rogo. Maaf, aku Di salah. rogo tuh begini, Ben. Oh enggak kan Aku gue dari takut. sini. Oh, berarti begini, Ben. Iya, Oh. begini. Enggak lah, disiup. Ya kan? Pakai beko yang ada depan situ tuh. Enggak, sekarang gini, gue mau ganti nanya nih. Mbak. Kan lu udah nikah dong? Nah. Kan lu kayak udah, Ya, Bego. ya, gue nanya kerja dulu dong. Oh, iya. Bentar. Minum dulu. Lu udah nikah dan udah merasakan enak-enak gitu. Ya kan? Bagian yang paling lu suka di mana, Ben? Apa nih? Kalau lagi biar gitu. Oh, G-spot. Ya, G-spot gue, aduh rahasia nih, kalau misalnya orang tahu nanti mereka kayak tahu gitu. Tapi ya Tapi normal sih, maksudnya itu sex education ya. Ini balik Iya. lagi ke awal pembahasan kita tentang sex education. Karena perempuan dan laki-laki itu punya G-spotnya masing-masing. Yoi. Dan nggak semua perempuan G-spotnya sama, nggak semua laki-laki G-spotnya sama. Oh, intinya nggak gue sama. Nah, iya nanya, sih, iya sih, benar. intinya aja. Lu paling suka kalau misalkan lu bisa terangsang, lu bagian mana? Aduh. Oh, dibelai-belai Iya. apa ditiup-tiup apa dicium-cium? Intinya yang bagian gini loh. Baru disentuh aja itu udah Membuat lu, kayak dibilang itu tombol emergency tubuh lu lah. Emergency Mana? button. Mana? Bagian mana? Leher. Itu kalau diapain? Disentuh, ditiup atau dijilat, digigit, dikerut atau ditusuk atau apa? dimut, diputer, dijilat, dicelupin. Kalau ada yang bilang tuh sukanya dilamot. Lu tau nggak dilamot? Gitu. Gini. Oh iya. Gimana? Gua nggak lihat. Oh Gua iya. nggak bisa sih om gitu om. Nggak bisa gua. Ini gelas. Kamera jangan ke bawah ya. Ingat. Lindu ya. jangan ke Kamu bawah, lindu ya. Karena beda-beda sih. Iya sih, tapi itu Beda-beda. apa namanya di G-spot apa? G-spot G-spot tuh lo. titik lemah ya, Pak ya? Itu paling lemah lah, dibilangnya paling Iya. tombol emergensi banget yang mengaktifkan segala Semuanya. tubuh lu. Seluruh tubuh. Ya, buat maksudnya kalau yang sudah pernah merasakan pasti tahu rasanya gimana, rasanya merinding dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Nah, Beda ya sama yang ngelihat ini setan yang tuh bakal gue beda. tanya ini. Sampai detik ini gue masih bertanya-tanya. Kayak gini ya. Cowok kan, maaf ini mah bukan agak jorok ya. Cowok kalau sange atau nafsu ya, ditandainnya gampang. Ketahuannya dia itunya bangun. Ya kan? Nah, kalau cewek tuh apa gitu Kalau apa? secara biologis, nih gue ngomongnya secara biologis ya, secara biologis, secara ilmu pengetahuan. Kalau cewek perempuan udah- ketika terangsang itu apa namanya putingnya itu dia bakalan kalau Ya, bakalan- ya, gua ngerti, bakalan- gua ngerti. Istilahnya dia bakalan kalau Kencang. lu Kencang. ya kayak gitu. Itu daerah sensitif lu. Sekarang gue mau nanya Mbak Okta nih, daerah sensitifnya bagian mana? Rata-rata sih ya cewek itu pasti di leher lah. Tapi gue beda. Ada satu lagi. Apa? Yang bikin lo pokoknya mengaktifkan seluruh tubuh lu anjay. Kalau sudah begini nih lama. Oh iya. ya, Itu langsung mengaktifkan seluruh tubuh lu apalagi sama ini sama. semaksimal mungkin, apalagi Sama pakai apa? sayang. Pokoknya. Dan nih gue mau nanya deh. Pokoknya Ini kan itu gue nggak tahu ya. pokoknya. Sebenarnya kayak cowok sama cewek tuh nafsunya sama apa enggak sih? Tergantung. Kan cewek yang rata-rata hyper, ada yang cowok yang hyper, rata-rata ada yang kalau cewek cewek biasa tuh aja. ya gua setahu gua gitu ya, harus cowok loh, kebanyakan cowok yang ngajakin. Tapi ada juga cewek yang ngajakin. Iya ada kok. Ya Oh, sebenarnya pernah? cewek tuh munafik atau emang
kurang gitu, dia tuh harus dipancing terus. Harus pancing sih kayaknya, bukan munafik juga sih kayaknya ada yang gitu. Naif. Naif. Tapi kalau cowok mah gue jujur ya, kalau cowok ya dia mah kayak nggak punya daerah sensitif sih kata gue, rata-rata cowok ngelihat yang seksi-seksi aja pengen gitu. Mana iya sih. Iya, Kayak- itu wajar. Cuma ada satu hal yang ketika lo sudah istilahnya kalau orang bilang tuh apa? One eternity dikit kucing Iya. dan akan sih. Nah, cewek itu sebenarnya gitu nggak sih sebenarnya ini mah pribadi sama- lo. Tapi kalau kayak gitu kan terangsang sekedar terangsang aja Iya. kan. Berarti Maksudnya, cewek munafik ya. enggak juga sih. Ada yang munafik lah. Sebagian besar iya. Iya. Sebagian besar. Berarti sebenarnya sama aja kalau masalah nafsu. Cuman bedanya kalau cowok tuh frontal, mau ya mau ngomong gitu dah. Oke ya oke, buka ya buka langsung. Kalau cewek kan enggak gitu, jangan dulu. Nanti kita matiin kameranya santuy. Kalau ini apa sih dibilangnya ya? Lu kan udah ngalamin semuanya lah. Ini mah kita serius dulu. Udah ngalamin semuanya. Ada nggak sih pelajaran yang pengen lu sampein buat sekarang nih anak-anak muda, entah cewek atau cowok yang mau apa ya, ke jenjang pernikahan atau mau melakukan yang udah nikah nih ya, mau melakukan sesuatu tentang seksual. Ada nggak sih pelajaran dari lu berdua nih? Siapa dulu? Terserah. Dari Beben, oke? Gue lagi Saya nggak bisa terus. mikir. Gue lagi nggak bisa mikir deh. Aduh, jadi tadi kalau misalnya ini ya, apa bukan edukasi sih, wejangan soal seksual sebelum Ya. nikah. Ya itu tadi, balik lagi. Kalau seksual berarti ngomongin soal apa, soal fetish. Itu balik lagi ke situ, bisa sih ke situ karena Ada yang nggak tahu fetish? oh iya, Jelasin dulu Jelasin. fetish itu apa? fetish itu adalah Fetish ya, bukan pakai N ya, pakai T. apa tuh? Fetish. Kalau pakai N jadi petin gitu. Hah? Nggak dimut Nah, selalu. terus? Ya Terus? kalau misalnya Fetish fetish, itu apa? fetish itu jadi kayak keadaan di mana lo merasa terangsang dengan suatu, bukan objek sih, jadi kayak misalnya kayak Okta ngelihat cowok berkeringat terus lo tiba-tiba istilahnya Terangsang, bergairah, oh, ya bergairah, iya, bener-bener. terangsang itu fetish. Jadi kalau misalnya lo nikah, kalau bisa lo cari yang fetish lo, karena kehidupan seksual Yang bikin lo sexual life merasa after marriage itu juga penting. Berpengaruh juga. Iya, sexual life after marriage tuh penting banget karena ketika lo menikah, oke, memang menikah tuh bukan soal Yang seks. gampang. Iya, bukan melulu soal seks. Ya, menikah kehidupan itu yang bukan- awal, bener-bener ya. Iya, bukan melulu soal seks, tetapi seks adalah bagian dari kehidupan pernikahan. Kalau lu nggak, karena seks itu bisa membuat kita, itu balik lagi ke Nggak sex munafik education. juga sih gitu Iya, ya. seks itu bisa bikin kita happy, iya nggak sih? Benar. Untuk waktu yang panjang juga ini Iya, tuh. dan itu kan happy-nya jadi berimbas kemana-mana dong ketika lo Hmm. sama pasangan, sama suami atau sama istri lo, jadi bawaannya happy terus gitu loh. Iya, benar. Itu Menjaga keharmonisan keluarga sih. Ya, termasuk, itu ya. kalau untuk yang seks ya. Kalau untuk mencari suami tuh jangan cari yang terbaik, cari yang lebih baik. Nyari yang terbaik itu nggak akan dapet. Tapi cari yang lo butuh sih, Pan. Iya, dan lebih baik. Bertanggung jawab itu paling utama. Itu yang paling utama. Tapi sih bisa juga jangan nyari yang terbaik, tapi yang bisa menerima kekurangan lu. Betul, Iya, itu lebih kayak baik. kayak gue sama Okta sekarang. Keadaan gue sama Okta udah ada yang ngikut di belakang, istilahnya kayak Iya. gitu. Ya, Lo harus bisa cari Menerima. yang bisa menerima itu semua. Jangan cinta sama guanya aja. Dua angka buntut. Cinta sama keluarga gua, anak gua. dan gini loh, Ya. dulu, nah ini balik lagi waktu itu, dulu ketika gue masih berada di dalam marriage Dalam ini janin. wow, jauh Oh. dong. Oh iya, maaf. Kelamaan, anjing. Ketika Dalam gue dalam pernikahan nih, Oke, kan, ketika dalam ruangan pernikahan. iya, gue sempat berpikir kayak, wah gue cabut nggak ya, karena ada rasa tekanan dalam batin kan, gue cabut gak, tapi yang terpikir sama gue tuh gini, Pas ada masalah itu tuh. iya, pas itu gue mikir gini, kalau gue cabut, ada nggak ya yang mau nerima gue sama anak-anak gue, itu yang gue pikirin. Pasti lo juga pernah mikirin kayak gitu kan? Iyalah. Jadi ketakutan Iya. tersendiri sih. Takut Iya, juga. perempuan pasti Masih ada yang mau tapi- nerima gua nggak kayak gitu. Iya, ya walaupun at least yang mau sama kita banyak kan. Iya, pasti. Tapi belum tentu bisa nerima yang ada di belakang. Benar, Tuh. benar. Gitu. Tapi gimana ya? Ya itu harus ini sih, kita ini dari diri kita sendiri. Oh, oke, gue bisa. Gitu. Nih, lu berdua kan pernah mengalami di fase sakit hati, galau, ya nggak? Pasti Gua lah. pengen nanya, ini yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari Indonesia sih, nggak tahu sih kalau luar negeri ya, karena gua belum pernah ke luar negeri, pengen sih endorse lah.
nih di kehidupan sehari-hari saat wanita sakit hati itu bakal muncul cowok-cowok brengsek yang pura-pura menenangkan tapi tujuannya beda. Untuk lu di mengusik situ biasanya. pernah nggak ngalamin di fase itu, ada nggak? Pernah gue pernah. Ada gitu sesosok pria datang pura-pura menghibur lu padahal di otak lu itu sih cowok brengsek anjing lah. Good question, Bang Bulut. Dia so-soan buat nenangin tapi sebenarnya Tujuannya lain. lain. Itu pernah ada gue kayak gitu. Ada. Iya, pasti jadi ada. rata-rata nih di Indonesia tuh emang sudah tradisi mungkin ya. Saat wanita tersakiti atau wanita galau, pasti ada aja salah satu cowok brengsek nyamperin gitu. Soalnya gini logikanya, gue juga pernah merasakan di fase itu ya. Gue mendekati wanita anjir. Karena kalau cowok tuh cowok brengsek pemikirannya. Saat wanita lemah, galau, sedih, hatinya kosong, butuh pendamping, lebih mudah Tapi didekatkan. balik lagi tergantung dari dirinya dia juga memilih dia yang baru datang ke kehidupan kita atau kita lebih bisa bertahan untuk dia. Ya, tapi itu melalui proses. Ya. Karena ketika perempuan lagi down-downnya, lu tau lah, maksudnya Memaafkan tuh lebih susah loh. kayak perempuan tuh kalau lagi down tuh ya udah dia nggak bisa mikir banyak, ngerti nggak sih lo? Tapi itu berproses ketika sudah oh begini, oh begitu, baru terbuka sedikit pikirannya, ya kan? Gitu, semua berproses sih menurut gua. Kalau untuk ini fase-fase kayak gua gitu. nanya deh soal perorangan lu ya dari Mbak Okta nih. Mbak, Bukan fase apa ya? Nyai. Hal sesuatu di saat lu galau yang bisa membuat lu tenang. Apa? Sampai saat ini yang sering lu lakuin. gua Jujur, jujur minum minum. sampai sebat, mikir, Itu tawa. membuat lu tenang. Tenang banget. Oke. Kalau dari Mbak Pipin? Kalau gua ketemu banyak orang, ya kan, jadi gua nggak mikir masalah gua, pertama itu. Terus, Ketawa lah. ya, terus gua itu lebih apa ya, lebih nuanginnya ke kayak gue suka nyanyi, gue nyanyi, gue suka nari-nari, gue suka dance, ya gue gerak aja gitu. Yang penting ada aktivitas. Ya, bener-bener mengekspresikan diri gue, ya bener-bener jadi diri gue aja biar gue Pokoknya nenangin biar kita tuh tenang dulu, emosinya redam dulu. baru mikir. Baru udah tenang nih, baru mikir. Kalau gue gitu. Karena kalau kita lagi emosi, ada orang yang ngajakin lu kenapa? Lu begini, mending usah tanya. Makin jadi emosinya, mending aduh tenangin diri dulu, tenangin. I am the one, the way your son don't need a gun. Ini mitos atau fakta ya? Kayak kalau pasangan wanita sama cowok, wanita sama pria tuh putus ya, suatu hubungan putus. Katanya sih entah mitos atau fakta, kalau cowok bakal ngerasain seneng awal, cewek sakit. Dan nanti kebalikannya, udah agak lama cowok yang bakal ngerasa kehilangan dan cewek yang udah tenang. Bener gak sih? Menurut lo? Penyesalan ya, jadi jatuhnya Iya, penyesalan ya. jadi kayak terbalik lah, kalau cowok ntar di akhirnya, kalau cewek itu dari awal dia udah sedih, tapi ntar di akhirnya dia lupa. Di saat cowok udah minta balikan, ceweknya udah lupa. Di saat cowoknya minta balikan dari awal, gimana ya? Gue ngerti maksudnya. Ya itulah. I got the point. Itu bener gak sih? Kalau Fakta atau mitos? menurut gua, kalau lu mau ngeliat dari fakta bisa, karena banyak terjadi seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang mau ngomong soal mitos, bisa juga itu jadi mitos karena nggak semua seperti itu. Iya Ngerti nggak betul, lu? nggak semua orang berpikir kayak gitu Ya soalnya. udah, kita jangan ngerangkum ke semua orang deh. Ini pribadi lu. Lu merasakannya itu nggak? Kalau lu putus hubungan yang orang lu sayang gitu, lu merasakan di fase itu nggak? Kayak lu awal-awal lu maksudnya Galau, kehilangan galau banget. Enggak, lu. ini jatuhnya galaunya galau parah banget Tapi pas apa galau B aja? Ya biasa gitu, kayak lu kehilangan orang yang paling lu sayang lah. Paling gua sayang. Iya. Yang Ya Di udah tanda pasti kutip galau dulu, bukan pasti hubungan galau pacar dulu juga. sih. Kalau perempuan udah pasti galau dulu. Tapi galau bener dulu. nggak pas ntar agak lamanya di saat pria itu galau, lu udah enggak? Jadi dari logikanya oh, diambil. jadi B aja gitu. Iya. Kalau di poinnya tuh cewek tuh lebih gampang melupakan seseorang yang disayang. Bener gak sih? Dibanding proses. cowok. Proses sih, karena butuh proses juga ngelupain seseorang, gak segampang. Enggak, tapi bener nggak? Benar, benar. Perempuan tuh lebih mudah dibanding pria ya, Iya, lebih iya. mudah melupakan seseorang yang dia sayang. Ketika dia Disakitin. ketika dia sudah melewati fase down. Yang tadi begitu putus, perempuan gini dulu kan. Iya. Udah begini dia mikir stagnan, baru Baru naik gini. naik lagi, betul. Naik, lu udah naik nih. Ini cowok tadi udah bukan standarnya dia lagi. Iya. Enggak, itu bukan. Nah, next. Next. Skip, calon mantu mau lewat. Nah, sekarang gini deh, masuk di fase terakhir. Kok fase sih, jadi fase mulu gue ya.
Ini di konten gue lah terakhir. Banyak lah hal-hal pelajaran ya, tujuannya kan edukasi seksualitas untuk yang nggak tahu. Kalau emang ada kesalahan-kesalahan kata yang lebih tahu, gak usah Boleh. saling ngejudge sih. Ya, Kita saling boleh. ngasih tahu aja. Di komenan gue bisa, atau langsung nge-DM IG gue langsung, atau nge-DM ke Mbak Okta atau Mbak Bebennya langsung. Mbak Jangkung. Jangan kayak gini ya. Maaf ya, gue nggak ngerasa lu pansos atau gimana. Jangan ngejudge tuh, malah ngejudge seseorang apa. Kayak lu misalnya tadi di konten gue tuh ada salah kata, dia malah ngejudge. Oh lu so tau ini. Kata gue itu nggak memperbaiki masalah sih. Lebih baik lo nggak kritik, tapi jangan lo jangan ngejudge, yang penting lo kritik aja. Langsung Jangan ke ngejudge orangnya. sama kritik tuh beda lo. Nah, Jadi netizen yang smart. bagus. Jadilah penikmat duniawi ya. Penikmat duniawi. Tapi emang nikmat. Sekarang Ini memang nyampe di segmen terakhir, kita tanya jawab subscriber. Dari subscriber lu pada nih, dari followers IG gue ya. Jadi kalau emang lu nanti ada di setiap konten tanya jawab subscriber, follow dulu aja IG gue. Di situ gue selalu kalau setiap bikin konten bikin SG buat tanya jawab subscriber. Bebas kok tanya jawabnya. Kita tanya jawab dari Mbak lagi. Abang kali ya ini ya. Iqbal_Lana 55. 55 apaan tuh? Gak tau deh nomor lu nomor apa nih? Kenapa ada nomornya? Togel kali. Dia nanya gini. Dari lu berdua ya jawab ya. Efek samping keseringan ngocok. Anjing. Gue bisa, ya ini edukasi. Edukasi. Gue bisa jawab secara biologis. Kalau lu kayak dari lu biologi. Kalau secara ilmu pengetahuan biologis, tahu gua yang gue pernah baca dan gue pernah ada, maksudnya adalah sekelibatan berita-berita atau apa gitu. Setahu gue kalau misalnya kebanyakan apa tadi? Ngocok. Ah, gimana? Mungkin dia kan gak dijelasin ngocok, cuman ya kita karena edukasi seksual ya kita bertujuan ke situ aja. Oke. Itu Positif atau negatif terserah lu mikir Katanya yang Ngocok tuh di- gimana sih? Gini apa gini sih? Ya ngocok sih biasanya banyak rupa-rupa, Oh, ada yang kalau- enggak, ada yang Tergantung gini. lu dari mana, dari sisi Enggak, mana. cowoknya Lu dari kan- atas, Enggak, apa ada lu di cowoknya. bawah nih? Cowok- Lah cewek kan juga ngocok. Ngocok gue enggak. Enggak gini nih, ada yang gini nih, ada yang gini, ada yang gini, Oh, ada yang gini-gini. Ada yang gini-gini. Oh. Ya gimana caranya sih itu mereka Kalau masing-masing. Bikin telur kalau adonan kan Nah. Begini ada enggak? Ada yang gini nih. Jejak. Iya. Heboh sendiri. Oke, efek sampingnya apa dari Mbak? Katanya sih bikin apa kualitas sperma kualitas sperma Cair. tidak baik. Ini setahu lu ya, maaf ya Ya. bukan so tahu, oke? Iya, Ini so kalau tahu memang lu. ada yang salah itu terus untuk di kesehatan juga nggak bagus katanya. Buat hormon si Itu buat cewek laki-lakinya. buat cowok ya? Kasihan. cowok. Jadi Kalau kan buat cewek? Kalau buat cewek mah kan pegel doang efeknya. Oh. kalau cowok kasihan juga dari boyke juga kan seminggu tuh harus 3 kali doang keluarnya, nggak boleh banyak-banyak. Tuh. Itu yang lu pacarin. Tahu gua gini-gini. Ngaruh ke otak sih katanya setahu gue ya. Tapi Oke. kok katanya cowok kalau nggak dikeluarin pala pusing, bener gak sih? Kurang tahu sih gua Lu cowok anjing? Gua nggak pernah dikeluarin karena gua masih bujang ting-ting. Anjay, alamat palsu. Ben. Sekarang next. Mas Iqbal udah jawab ya. Sekarang next dari Bang Alpinsah. Wih, muka lu gimana ya? Cakep juga lu. Bang Alpinsah underscore. Enggak, gue baru tahu minum doyan laki. Nyata. Sabar ya Fatwa. Dengerin bangsat. Suka yang besar tapi cepat keluar, apa suka yang kecil tapi keluarnya lama? Iya besar Lama. Satu-satu dari lu. Dari Coba, Okta, dari coba, Okta, coba. dari Okta, oke. Besar sebentar, tapi bisa mulai lagi. Nambah Ih. lagi, Kalau nambah batuan. langsung lagi. double kill. Ronde Kalau triple batuan. kill. Ronde 3, 4 sama maniak. Oh iya, kalau besar Santai dong, santai. Bentar. kalau besar cepat gampang pakai obat kuat. Oke? Kalau kecil lama, kecil nggak bisa Eh, tolongin. Masa nih, jadi doublein ini lobang nih. balon nggak mungkin dong. Ini loh bang, ininya cowok kecil. Ya. Ngelos ya? Berarti kalau di cewek tuh lu sukanya yang pas ya atau yang lebih atau yang padat? Ada dong. Padat. Yang Emang penting nggak mainnya, perih? yang penting mainnya enak. Emang nggak perih? Yang penting mainnya enak. Oh, penting mainnya enak. Oke, sekarang dari next dari Abang FD. Aduh, bacanya agak susah ya. FDLI Bedilai AKBRR. Ntar gua cantumin lah lo gua suka Kedinginan bacanya. kali dia. Kayaknya deh. Udah pernah ditawar om-om nggak? Koma. Terus kalau pernah dikasih berapa? Hahaha. Gua dulu nih ya, gua dulu ya. Bebas. Gua pernah ditawar sama om-om. Serius? Ya, waktu gue SMA.
paling maksimalnya 700, paling gede 1.500.000. Itu ditawar, tapi Ditawar. udah pernah Nggak pernah. pernah ke bawah gitu. Nggak pernah, sorry ya. Kalau lu? Emang gue wanita Gue apa? kalau ditawar gitu nggak pernah sih. Nggak pernah. Gak pernah, gue nggak pernah, maksudnya apa ya, nggak pernah ada di fase yang sampai Tapi kalau segitu. ditawar pemuda Pemuda. kayak Oh maksudnya Ya, nggak masih pernah, muda, nggak pernah nggak ditawar apa-apa. sama sekali. Nggak pernah ada yang berpikiran untuk nawar kayak gitu. Neng, Nggak ada. berapa Neng? Nggak. nggak pernah gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau gue sih ditawarnya pas lagi nongkrong sih, lagi nongkrong di kafe sama teman-teman gue kayak gitu. Oh kalau di kafe lu nongkrong? Karena gue Nggak, tuh jarang duduk, main anjing. juga sih. Betul, salah lagi. Katanya lu kalau di kafe nongkrong. Kita nongkrong mau lagi di kedai. Pegel Nongkrong. nggak, Bos? Nongkrong mulai di kedai. Gue nanya, nongkrong di kafe tuh, di kedai itu, di kafe, di kedai apa ya namanya, di warkop, lu nongkrong atau duduk? Angkringan. Enggak, gue jelasin dulu, duduk atau nongkrong? Duduk. Duduk. Ih, bagus sih Oke, sepatunya. langsung next. Oh, gue kalau ditawar nggak pernah, tapi gue pernah punya pengalaman. Gue pulang kerja waktu itu gue turun busway. Gue turun busway di salah satu halte. Dan itu kan Lu ada turun orang busway? turun naik dari di busway. atas? Enggak dari bis. Oh, dari salah. dalam busway. Dari Transjakarta ya. Lu Turun punya pisau atau nggak sih? abis? Punya pisau nggak sih? Ada. Enggak, kita kan lebih jelas karena banyak anak-anak seperti saya yang tidak mengerti dalam kata-kata seperti itu. Ya, gue waktu itu pernah turun dari Transjakarta, ya kan? Iya. Gue turun di halte, itu rame-rame. Gue pikir kan, oh bakalan nunggu di halte nih rame-rame. Gue pikirnya kayak gitu dan karena itu masih jam 7, jam setengah 8 deh, nggak terlalu malam. Gue turun, kok orang-orang pada nyebrang naik ke atas. Gue mesti di situ dong. Gue pesen Gojek. Kok lama Gojek gue nggak nyampe-nyampe. Terus? Mobil lah lewat kan, pelan-pelan. Oh yang lu cerita itu ya di Taman Mini ya? Iya, itu mobil lewat pelan-pelan, buka kaca. Gue diem dong, dan itu posisinya gue pakai pakaian bener-bener ketutup. Mobil lewat pelan-pelan. Mobil lewat Berarti udah pelan-pelan. lewat belum memang? Belum, Belum, belum. pelan-pelan. Udah ngelewatin belum? Jalan santai anjing. Maksudnya lagi maju mau melewati. Pulang yuk. Enggak, gue yang jelas. Mau melewati atau udah lewat? Jalan pelan-pelan. Buka jendela lu jasa. Denger gak tadi dia ngomong? Ada mobil lewat pelan-pelan, berarti udah lewat dong. Sayang nggak ngomong sama salah. aku gak? Mau melewati lu lah. Ya pokoknya istilahnya dia di mau depan meninggal, gue, mau meninggal. dia lewat. Ya. Pantesan lu ya. Terus? Aduh, banyak guru yang gak suka. Bangsat. Terus Jadi lewat, dia buka kaca tuh, buka kaca. Gue ngeliatin gitu dan gue bingung dong, kok dia pelan-pelan dan dia berhenti, sempat berhenti. Terus Gue mundur. Terus habis itu dia jalan dikit. Gue maju lagi dong. Gue mau nungguin Gojek gue giniin, mana Gojek. Mundur dong, dia mundur lagi. Oh, nyamperin lagi. Udah lewat, mundur nyamper lagi. lagi. Udah lewat, mundur lagi. bener pertanyaan lu bener. Tadi bener Ya, pertanyaan nah, bener. terus? Bener udah lewat. Dia berbicara mundur lagi. atau Dia nggak berbicara, dia cuma gini. Hai. Gitu doang. Enggak kayak film iklan gitu kan? Halo, mau ikut? Pulang yuk. Pulang yuk. Mau sama papa. Oh, dia gitu dong, gini. Iya, dan itu menurut gua itu adalah hal yang Jangan tahu lah, paling anjing. menakutkan yang pernah gua alamin. Asli. Tapi lu pas diginiin, digupayan kalau bahasa Sundanya mah. Digupayan lu pergi atau Sini, lu ngerasa sini. takut gitu? Gue ngerasa takut, gue langsung mundur, pergi, gue menghindar, cabut menghindar. lagi, terus gue pura-pura nelpon. Padahal di situ tuh jalanan rame. Tapi emang yang dia cerita itu pernah cerita ke gue emang tuh tempat buat orang-orang pada Oh, nyari cewek. cewek-cewek. Itu gua nggak tahu. Laskal, PSK tuh nongkrong. Ya udah, Cewek-cewek next. Dan jaket gue lebih tebal daripada jaket lu loh bang. Lebih? Saat itu gue pakai. Oke, next Jadi question. kelihatan gede dong. Next dari Abang Rizky _Ardiansyah. Apa tuh? Cara ngelihat kalau cewek itu bergairah gimana ngap? Tanda tanya. Dari Okta dulu. Oke, Gantian Okta. dong. Siap. Woi, jawab anjing. Lalu gue mikir, gue bergairah ya, kalau lagi berdua doang. Ini enggak cara ngelihat kalau Iya, cewek itu gimana dong? biar Gimana ya? kita gini, mungkin tujuan dia tuh biar cowok tuh gak usah dikode-kodein, tau lah, oh cewek ini lagi bergairah nih. Gue versi kalau Okta apa? muka gue udah gini nih, Itu udah pengen. udah pengen gue. Kalau udah ngeliatin muka dia, bibir dia gue udah pengen gue geragot nih orang. Gitu Iya, rasanya iya. pengen gue geragot nih Oh, kalau ada. Kalau Kalau udah udah- rame kalau udah udah gue gregetan. tarik lu gitu. Kalau udah gregetan tuh Iya. gitu, rasanya pengen ngelamot aja. Iya. Kalau lu Hampir sama. Jadi kayak lebih ke gimana ya, kayak heboh sendiri aja. Kalau gue mengalihkannya kayak gue gerak aja lah gitu buat ngilangin Nggak, pikiran kalau itu. gue nih cowoknya, nih gue udah ngeliatin aja gini nih. Udah ngeliatin aja gue udah pengen tuh. Kalau gue enggak ke situ. Gue yang bisa gue lakuin adalah apa? Sing. Gue gini. Gue pegangin dulu. Iya, jadi cowoknya Beben enak nih. Ditariknya kenceng banget. Lalu
Next dari aku tidak kuat dengan pikiranku sendiri. Aku benci Yang pikiran challenge kotor dong, yang ini. challenge dong, ada yang challenge nggak? Tunggu santuy. Sekarang dari _Agung Dika. Suka colmek gak? Sorry, enggak pernah gue. Lu tahu Gue gak sih colmek apa? mendingan kalau ada lakinya mendingan gue Enggak, langsung dah. Colmek tuh bukannya buat ini ya, masak ya? Cobek. Oh iya, maaf sudah Gue diganti. daripada lagi ngas kayak gitu nih gue telepon yang gue pengen. Daripada kayak gitu apa Oh, sih? next. Gue nggak pernah. Frontal. Kayak gue justru sorry ya, gue nggak tahu kalian gimana. Gue ngerasa kayak jijik sendiri. Kalau sendiri ya, Kayak hello, cowok cowok Yaudah, Aduh. next. Ih, Mbak kepilih lagi nih, Mas Agung. Mas Agung kok banyak sekali yang ya? tadi belum? Apa tuh? Oh, bukan. Bukan yang tadi Apa suka tuh? colmek tuh. Dia ngasih challenge apa tuh? _Agung Dika yang tadilah ya. Coba dong sikut challenge. Tahu apa sih sikut challenge? Tahu nggak sih? Oh, yang gini. Coba dong. Dari siapa nih? Beben dulu tadi gue. Duh. Dari Beben, coba Jangan bisa aku nggak? dong. Kalian udah lihat kan tuh baju aku tuh? Masa sikut challenge sih? Gua Oh, sikut lagi tuh. challenge gue bisa. Kaki. Gimana? Siapa dulu nih? Okta dong. Coba jajal katanya sikut challenge. Kalau Okta mah gak usah dilihat, gak usah pakai sikut challenge. Enggak, Wow. kalau emang sikut lu nggak bisa, minjem sikut gua. Ayo, Jangan. Nanti kita matiin dulu kameranya. diginiin. Iya, Harus begini apa begini? gini dong. Gini aja. Gak bisa gue. Aduh, beneran. Ah elah, sini Gini, nih. tar. Gue benerin dulu, bentar. Tar. Benerin dulu. Benerin dong, benerin. Ya, Benerin. ya udah deh. Membantu Gak ya. bisa, nggak nyampe. Oh, berarti gitu Nggak doang nyampe ya. tuh. Terus coba Nggak lu. nyampe. Udah tuh. Tujuannya sikut challenge apa sih? Kalian aneh. Sekarang terakhir nih dari Jihad KHRSMAB. Aduh, panjang. Aduh, capek. Susah bacanya sih ya. Capek, gue mendingan 2 ronde daripada baca. Iya. Bang, Meninggal. Daripada capek baca Yusuf dengerin aja capek aja. banget. iya. Bang, tanyain ukuran BH-nya, Bang. Gue liatin dulu sampai Apa nih ukurannya? Pokoknya gua 40 lebih. Apanya sih? B. nih. Kalau lu pada nanya ukuran BH, guys, ukuran BH angka itu bukan menentukan besarnya payudara perempuan, tapi itu menentukan besarnya Lingkaran dada. dada. Bukannya Salah bukan lo. cupnya ya. Bukan cupnya. Ada Tapi orang ininya. gemuk payudaranya kecil tapi lingkar dadanya besar. Jadi kalau mau ngukur mah nggak usah nanya ukuran BH ya, pegang aja dulu. Begini kecil. Culun ya? Kalau lu mau Begini kecil, nanya, tahu, kecil. jangan ukuran BH, ukuran cupnya berapa? Iya, ukuran itu baru. cupnya. Salah Oh. persepsi orang selama ini kayak 36B, 36D, wah gede dong. Berarti kayak minuman dong. Tapi ada yang kayak gini, Ada cupnya. gini, Jokes sama yang gini. lucu. Semua kan bertahap ya, dari gini. Biasanya langsung gini aja sih. Lu biasanya dari bawah ya? Enggak sih, gue udah lah jadi praktekin lah. Bangsat. Coba ukur. Dikit. Ukur. Next. Next. Selalu kita bercanda di sini. Oke, udah masuk semuanya pertanyaannya yang gue pilih. Kalau yang nggak kepilih, maaf, kalian kurang beruntung. Mungkin kalian salah milih tirai. Mau kocok dulu gak? Pertanyaan Gini. maksudnya biar beruntung. Nih kalau ada beruntung, pertanyaan kan? mungkin kurang jelas tentang edukasi seksnya dari Mbak Oktaviani, siapa nama asli? Okta Pratiwi, jangan Okta lupa follow IG Pratiwi gua. sama Mbak Benedikta Desti. Benedikta Desti. Ah, nggak bisa. Lu harus bisa nyebut nama gue dulu baru kita closing. Benedikta Desti. Benedikta Desti. Benedikta Desti. Nah, Desti. Desti bangsat nggak bisa. Galak Sorry banget, kasar aku ya. Takut. Udah Tapi terakhir seru di sih kalau yang konten, udah kalau kasar-kasar emang gitu. ada pertanyaan atau apa ya, ada yang kurang jelas, mungkin bisa komen di apa sih namanya? Ya komen di YouTube gua, namanya juga ini YouTube, tolol. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, kasih tahu kalau lu mau nonton konten ini kan konten baru nih, edukasi seksual. Ada soalnya ya. Kalau lu mau nonton, gua kasih tahu jangan sama orang tua. Karena orang tua bisa bikin puyeng. Jangan lupa juga mampir ke kedai kopi lawak ada di Grand Kauripan. Nah, Itu yang- minumannya enak kalau lu banget. mau cari, lu ada di Instagramnya, ada di _kopi_lawak nih. Itu Nih, kopi minumannya lawak. enak banget. gua bukan selebgram, gua nggak bisa ngelebih-lebihin. Kalau gua bilang enak, enak.
Ini gua rasain dari tadi. Dan harganya juga terjangkau. Rasanya Pokoknya- sih anjing loh. Rekomennya itu minumannya Red Velvet ya dari gua. Red Pokoknya Velvet. lu nongkrong di sini lu harus ketawa. Karena di sini kopi, Kopi lawak. Kalau nggak ketawa, Nggak lawak. nggak lawak. Dan di sini Jadi tongkrongannya tuh asik buat nongkrong, buat nyanyi-nyanyi bareng. Dan yang penjaganya dibilangnya apa ya? Penjaga atau kasir atau apa ya dibilangnya? Owner. Kalau kasir kan gua bawa kuda kan biasanya. Abang tukang kopi. Oh, kusir. Udah diganti kusir. Abang tukang kopi. Itu asik banget. Dia bisa diajak curhat, bisa diajak ribut. Bisa mengayomi. Oh, dan satu lagi, jamnya sampai tukang sayur kedua. Nah. Dan dia selalu bahagia karena gaji dia nggak dihitung per jam. Dia dong bangsat. Emang open BO dihitung per jam. Oke, makasih yang udah Makasih, nonton. Nek. Jangan lupa subscribe. Jangan Lupa lupa. IG gue, IG Jangan gue lupa. ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Tungguin ya. Assalamualaikum.